Satelit milik pemerintah Australia berhasil mendeteksi dua objek di Samudra Hindia di perairan Perth, Australia yang diduga puing pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang tanggal 8 Maret 2014 lalu. Untuk memastikan dua objek tersebut, pemerintah Australia mengirimkan pesawat P3 Orion. Seperti yang dilansir sejumlah media online, satelit milik pemerintah Australia berhasil mendeteksi dua objek di Samudra Hindia di perairan Perth, Australia yang diduga puing pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang tanggal 8 Maret 2014 lalu. Hasil temuan satelit tersebut telah diinformasikan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Parlemen Australia Kamis siang waktu setempat. Rencananya pemerintah Australia akan mengirim pesawat P3 Orion untuk mencari objek tersebut. Abbott mengatakan sejumlah ahli dari Australia menganalisis citra satelit ini. Dua benda yang teridentifikasi itu mungkin berkaitan dengan pencarian pesawat MH370 tersebut. Namun demikian, Abbott menggarisbawahi penemuan dua benda di Samudra Hindia yang terdeteksi satelit itu belum terkonfirmasi apakah MH370 atau bukan. Sebab pesawat Orion masih akan memeriksa benda-benda tersebut. Dikutip dari BrisbaneTimes.com, pesawat Orion pertama dijadwalkan tiba di titik penemuan objek Kamis sore. Abbott menekankan meski benda itu belum jelas terkait dengan Malaysia Airlines, namun dia mengatakan penemuan itu sebagai terobosan informasi baru dan kredibel. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis pagi bertemu dengan para pimpinan lembaga negara di Gedung MPR DPR DPD Senayan, Jakarta. Pertemuan ini membahas pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis pagi bertemu dengan para pimpinan lembaga negara. Dalam pertemuan ini, hadir pula Wakil Presiden Budiono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Selain itu tampak pula Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta para pimpinan lembaga negara lainnya. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini membahas pemilu 2014, baik pemilu legislatif pada 9 April mendatang maupun pemilu presiden pada Juli mendatang. Seusai pertemuan antara Presiden SBY dengan para pimpinan lembaga negara lainnya, Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyampaikan 18 poin penting hasil pertemuan tertutup itu mengenai pemilu 2014. Poin penting itu diantaranya diharapkan adanya pemilu yang demokratis, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Selain itu juga berisi himbauan kepada masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu 2014. Pemilu yang diharapkan tentunya adalah pemilu sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, yakni pemilu yang demokratis, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Melalui pemilu rakyat diberi ruang untuk menentukan pilihannya, menentukan siapa wakil rakyatnya yang akan duduk di lembaga legislatif, dan menentukan siapa pemimpin nasionalnya untuk kelima tahun ke depan. Partisipasi rakyat yang diharapkan adalah partisipasi yang didasarkan pada kesadaran, bukan karena mobilisasi, apalagi karena adanya politik uang. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Muhammad Adam Irhas melaporkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad nampaknya tidak bisa menyembunyikan kegalauannya dengan tawaran salah satu tokoh partai politik Parpol yang bakal mengusungnya menjadi calon wakil presiden. Bahkan Abraham Samad mengatakan akan melakukan sholat istiqoroh untuk memutuskan apakah dirinya maju sebagai cawapres atau tidak. Wacana Partai Gerindra untuk meminang Ketua KPK Abraham Samad sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto untuk Pilpres mendatang telah sampai ke telinga Abraham.
Bahkan ketika ditanya wacana tersebut, Abraham terlihat galau. Pria kelahiran Makassar ini mengatakan dirinya akan menjalankan sholat istikharah untuk memutuskan apakah dirinya maju sebagai cawapres atau tidak. Selain itu, menurut Abraham, jika nanti harus maju sebagai cawapres, dirinya akan meminta restu dari seluruh pegawai KPK. Abraham mengaku menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, karena sebagai manusia, dirinya tidak lepas dari sebuah takdir. Cawapres, Pak. Tertarik nggak, Pak? Cawapres gimana, Pak? Tertarik nggak untuk menjadi cawapres, Pak? Muka saya bukan muka cawapres. Oh, tapi Bapak sudah ada tawaran belum, Pak? Diskusinya udah mengarah ini, Pak. Diskusi hari ini, Pak, butuh pemimpin yang pro pemberantasan korupsi. Nah, apakah ini sebuah sinyal bahwa Pak Abraham sudah memberikan kapasitas saya, wajah saya itu cuma cocok jadi seorang ketua RT. Udah ada, Pak, spanduknya, Pak. Udah ada spanduknya, Pak. Tapi katanya Pak Prabowo sangat menginginkan, Bapak. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad yang namanya melejit seiring terungkapnya sejumlah kasus korupsi kakap di tanah air menarik perhatian Prabowo. Abraham dianggap memiliki ketegasan dalam memimpin. Mantan Danjen Kopassus ini pun memperhitungkan Samad menjadi pendampingnya. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi baik dari Prabowo maupun Gerindra terkait pencalonan Abraham sebagai cawapres. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya seorang bocah berusia 8 tahun di Medan berjuang untuk menghidupi ayahnya yang sedang sakit. Informasinya setelah yang satu ini.